Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kemerdekaan. Yap, apa yang akan kita bahas? Kemerdekaan kali ini? Kali ini kita akan membahas 17 kebiasaan kecil untuk kesehatan. Dengan narasumber kita, Dr. Edi Subagio. Oke, perkenalkan saya Lia sebagai host 1 di sini. Dan saya Degresia, host kedua. Sekarang kita akan membahas 17 kebiasaan kecil untuk kesehatan. Yang pertama akan disampaikan dengan Kakak Grace. Silakan, Mbak Grace. Oke dok, ini kan sesuai tema 17 Agustus. Jadi saya ada 17 kebiasaan untuk kesehatan kita ke depannya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, minum air putih yang cukup setiap hari. Untuk yang kedua, tambah sayur dan buah dalam menu harian. Dan yang ketiga, bergerak aktif setiap hari meski hanya berjalan kaki. Yang keempat, tidur cukup dan teratur. 5, rajin cuci tangan sebelum makan. Mohon dijabarkan satu persatu itu gimana untuk kebiasaan hidup sehat kita. Baik, terima kasih semuanya. Sahabat sehat, sahabat bahagia semuanya. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal kecil dalam kehidupan kita membuat tubuh kita sehat. Ini 17 Agustus ya. Yang pertama tentang minum air putih. Jadi air putih itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sebagian besar tubuh kita itu terdiri dari air putih. Apa manfaatnya? Terutama pada ginjal. Karena ginjal itu membuang bekas-bekas sisa metabolisme lewat kencing. Kalau terlalu pekat, kurang air putihnya, maka akan memperberat ginjal membuangnya. Yang kedua, akan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Juga otak kita perlu air putih. Karena apa? Kalau air putih kurang dalam otak kita akan terasa lemas. Ya, bagaimana dok minum air putih? Caranya mudah. Minum air putih itu sehari dosisnya timbang berat badan. Berapa jumlahnya berat badan dikalikan 30. Hasilnya itulah minimal minum air putih dalam sehari. Contohnya timbang berat badan, terus hasilnya 50 kalikan 30 berarti 1.500. Jadi minumnya air putih minimal sehari adalah 1,5 liter. Itu untuk air putih. Yang kedua, banyak makan sayur dan buah-buahan. Nah, sayuran kita tahu sendiri banyak antioksidannya, buah-buahan juga antioksidan ya. Terus serat yang cukup, ini sangat penting sekali dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena antioksidan akan memerangi zat-zat radikal bebas dalam tubuh kita. Mineral dibutuhkan untuk tubuh kita, karena untuk makanan sel juga ya dirubah menjadi ion-ion untuk memerangi zat-zat yang jahat dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah tidur yang cukup. Nah, tidur ini sangat berpengaruh. Banyak orang berpikir tidur ini hanya sekedar melepas kelelahan atau melepas ngantuk. Bukan hanya itu. Kalau kita sampai kurang tidur, apa yang terjadi? Maka akan mempengaruhi pada sensitivitas insulin kita menurun. Akhirnya apa? Kalau sensitivitas insulin menurun, yang terjadi gula darah naik. Nah, ini masalah tidur. Jalan kaki, nah, kita itu meskipun sudah umur berapapun harus tetap bergerak. Karena mager, malas gerak itu adalah merupakan faktor risiko berbagai macam penyakit. Jadi bergerak atau olahraga itu harus teratur, terukur, dan sesuai umur. Agar apa? Otot kita tetap terlatih, karena otot itu akan menyangga tulang-tulang kita, terus sirkulasi darah kita juga akan tetap baik dan lancar. Terus yang terakhir, kelima, cuci tangan sebelum makan. Ingat, kita tidak tahu lingkungan kita. Jangan mengira lingkungan kita itu bersih. Banyak polusi, debu-debu. Jadi setiap mau makan, usahakan cuci tangan. Karena apa? Supaya tidak banyak bakteri dalam makanan yang kita makan. Jaga tubuh lebih dini agar kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, selanjutnya itu yang keenam. Yang keenam, sikat gigi 2 kali sehari. Terus yang ketujuh, nikmati sinar matahari setiap pagi. Yang kedelapan, luangkan waktu untuk relaksasi dan mengolah stres. Yang kesembilan,
Kurangnya waktu layar, maksudnya main HP, penuhi kebutuhan tidur. Yang ke-10, makan tidak terburu-buru. Ya, baik Dokter Edi, silakan dijelaskan untuk poin 5 dan sampai poin 10. Poin ke-6 berarti ya. Jadi kalau kita mau menjaga kesehatan tubuh kita itu harus kafah. Artinya kafah itu holistik. Artinya holistik, semua harus dijaga kesehatan kita. Ya, kenapa harus sikat gigi? Karena dikatakan pada waktu makan ada yang nyangkut-nyangkut di gigi kita tidak bersih, terus lama di situ akan jadi membusuk, jadi bakteri. Jadi gigi kita akan sakit. Nah, kalau sudah sakit, kita itu gigi biasanya hubungan dengan saraf sama otak. Kalau sudah sakit gigi, banyak orang minta ampun, ya. Jadi lebih baik, katanya sampai ada nyanyian, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Nah, ya sakit gigi pagi hari setelah makan, setelah itu juga malam mau tidur yang paling penting. Bisa 3 kali, sore pada waktu mandi juga bisa. Yang ke-7, jemur ya. Jemur ya. Berjemur. Matahari itu jangan ditakutin. Matahari itu penting, itu alam yang Allah berikan kepada kita. Ada tujuannya. Karena pada waktu kita kena sinar matahari, bisa mendapatkan yang namanya zat atau nitric oxide. Bisa mendapatkan vitamin D secara alami. Kapan nitric oxide diambil? Pada waktu sinar matahari timbul, ya, terus sampai kurang lebih jam 9:30, itu dapat nitric oxide. Itu akan melembutkan atau melenturkan pembuluh darah, elastisitasnya. Jadi kalau mau jemur, dok saya mau jemur dapatkan vitamin D. Kalau vitamin D itu rata-rata di jam-jam 9:30 sampai jam 1. Tapi jemurnya nggak usah lama-lama, paling nggak 15 sampai 20 menit. Ini penting diketahui ya. Karena apa? Pada waktu mendapatkan vitamin D, ingin mendapatkan vitamin D harus cari sinar UV-nya UVB. Ya, UVB itu mendapatkan vitamin D karena kena kulit kita kena sinar matahari itu kolesterol. Jadi bahan bakunya vitamin D itu kolesterol. Pada waktu kena sinar UVB, kolesterol akan dirubah menjadi kolekalsiferol. Nanti akan masuk lagi ke liver, terus di ginjal, barulah jadi vitamin D. Jadi ilmu itu penting. Sehat itu butuh ilmu. Relaksasi, 8 relaksasi ya. Karena setiap orang pasti stres. Karena kenapa kok stres? Karena kita hidup dan kira beraktivitas dengan orang lain, bisnis atau keluarga, itu kadang-kadang bikin stres. Kenapa stres? Karena otak kita belum mampu atau tidak bisa membantu menyelesaikan masalah. Kalau stres terus-terusan sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Ingat, stres itu bukan musuh. Stres itu adalah alarm tubuh kita yang kita itu diingatkan sama Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah terlalu jauh dari Allah, sehingga kita harus bersyukur. Kalau sampai stres itu bersyukur. Cuma bagaimana bisa mengelola stres dengan baik. 9. Layar. Enggak. Kalau kita mau tidur, tolong 1 jam sebelumnya wajib HP ditaruh, dimatikan. Kenapa? Dalam HP itu ada namanya blue light. Blue light itu sinar biru. Itu berpengaruh pada mata kita. Nanti jangan sampai mata kita ada gangguan sehingga terjadi perubahan cairan lensanya, fokusnya kurang, terus bisa membuat kita pusing juga. Itu tentang mau tidur layarnya. 10. Makan. Nah, jadi waktu makan kita itu nggak usah buru-buru. Dok keburu-buru dipanggil kerja, tetap makan paling enggak teoritis itu ngunyah paling enggak 33 kali. Kenapa? Fungsinya kalau kita makan sampai halus, terus kan ditransport ke lambung supaya lambung itu tidak berat waktu mencerna, sehingga tinggal sedikit aja. Kenapa? Lambung itu adalah organ penyaji seluruh sel tubuh kita. Jadi sumbernya semua makanan itu dari lambung. Nanti akan disebarkan ke sel-sel sebagai makanan sel. Kalau sampai lambung kita gara-gara kita ngunyah kurang halus, lambung kita bermasalah. Kalau lambung sudah bermasalah, maka sel tubuh kita sudah mulai banyak kematian akibat kurang makan makanan dari nutrisi yang lambung pecah. Begitu ya? Ya, baik. Sekarang untuk urutan yang ke-11 sampai 13. Untuk yang ke-11, batasi garam, gula, dan makanan ultra proses.
Nanti bisa dijelaskan sama Dokter Edi, ultra proses. Dan yang ke-12, jauhi rokok dan asap rokok. Jadi nggak hanya jauhi rokok juga, asapnya juga perlu dijauhi ya. Sama yang ke-13, jangan duduk terlalu lama, selingi dengan berdiri dan bergerak. Bisa dijelaskan lagi dokter? Kita tahu ya bahwa banyak sekali makanan-makanan yang tinggi garam, tinggi gula itu sangat berpengaruh dalam tubuh kita, terutama pada pembuluh darah. Ingat, garam itu akan menyerap air, menarik air, yaitu banyak natriumnya. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi hipertensi di situ ya, terjadi hipertensi. Gula kebanyakan itu juga bahaya karena akan menambah berat resistensi insulin dalam tubuh kita sehingga kita terjadi diabetes mellitus. Tapi diabetes itu bukan gara-gara gula ya, perlu dipahami. Jadi kalau makan gula kebanyakan akan memperberat kondisi tubuh kita. Yang selanjutnya tentang ultra proses. Pernah sempat saya bahas tentang makanan ultra proses. Artinya makanan ultra proses itu adalah makanan olahan ya dari industri yang ditambah-tambahi pengawet, perasa, pewarna seperti itu. Memang enak rasanya, tapi sangat berbahaya karena ini tidak bisa dipecah dalam tubuh kita dan bisa mengakibatkan gangguan pembuluh darah, jantung, dan lain sebagainya. Rokok, rokok baik pasif maupun aktif ini bahaya. Banyak faktor risiko gara-gara rokok, mau yang aktif maupun pasif itu resiko. Karena apa? Dalam rokok itu yang bahaya tadi adalah namanya zat aktif namanya tar. Tar ini pada waktu dibakar baru muncul. Dan ini bisa mempengaruhi atau merusak pembuluh darah kita. Juga kalau ke paru-paru, sangat mengerikan. Tidak terlalu lama, terutama pada orang-orang yang kerjanya di balik meja, hati-hati. Jadi pada waktu setiap 1 jam tolong berdiri, terus gerak-gerak, bisa berdiri, saya tunjukkan. Contoh, sudah 1 jam, jadi berdiri gini, satu, terus sambil dikejangkan, terus duduk lagi. Paling enggak setiap 1 jam 10 gerakan seperti itu, atau bisa mutari meja seperti itu ya. Jadi supaya otot kita kuat, punggung kita juga bagus, sehingga kita tidak mudah sakit pinggang dan punggung. Oke, selanjutnya nomor 14, 15, 16, dan 17. Oke, yang nomor 14, kenali angka kesehatan seperti tekanan darah, berat badan. Yang ke-15, jaga hubungan sosial dengan keluarga dan teman. 16, belajar mengenali sinyal tubuh dan jangan abaikan keluhan yang menetap. Yang ke-17, jadikan kesehatan sebagai bentuk cinta tanah air, tubuh sehat, aktivitas lebih produktif, dan bisa berkarya. Jadi kita itu perlu ya, tidak ada salahnya kita cek tensi kita cek gula darah kita. Karena apa? Kita itu banyak di lapangan orang-orang itu setelah sakit baru mau rutin cek. Tidak pernah berubah pikirannya, lebih baik mencegah daripada ngobatin. Ini harus kita rubah. Jangan lebih baik ngobatin daripada mencegah ya. Tidak ada salahnya, cek berkala itu gak ada salahnya. Mau setiap hari boleh, mau sehari 2 kali boleh. Cuma cek aja gitu ya. 15. Jaga hubungan sosial. Jadi kenapa harus jaga hubungan sosial baik dengan keluarga atau orang lain? Kita itu hidup tidak mandiri, hidup tidak sendiri. Karena ada di sekitar kita orang-orang yang perlu kita komunikasi, perlu aktivitas. Ini apa yang dibutuhkan buat tubuh? Kadang-kadang buat tubuh bisa menjadi lebih segar, plong, tidak punya masalah dengan tetangga, tidak punya masalah dengan teman kita, tidak punya masalah dengan orang lain. Jadi hati tenang, pikiran tenang. Yang ke-16 saudara, belajar mengenali sinyal tubuh. Artinya apa? Tubuh kita ini wajib kita ketahui sinyal-sinyal atau alarm kita itu mau sakit apa, itu harus kita cari. Misalnya, kok saya itu suka kencing malam ya, kok saya sering haus ya, kok saya sering lapar ya, kok saya sering lemes ya, kok saya lebih cepat ngantuk ya. Nah, ini adalah sinyal. Segera periksakan, dicek laboratorium supaya tahu apa. Keluhan itu diklopkan dengan hasil laboratorium, akan ketemu yang namanya diagnosa. Sehingga cepat ketemu deteksi dini, maka pengobatannya akan menjadi lebih baik. Baik, sehat itu penting ya, seperti dalam hadis Bukhari nomor hadis 6412,
nikmatan maghbun fihi makasiron minan nas as-sohatu wal farahu. Ada dua kenikmatan yang manusia banyak tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Setiap orang lupa, sibuk dengan kerjaan, sibuk urusan dunia, sehingga tidak mementingkan kesehatan. Padahal kalau kita sehat, kita bisa menikmati, mensyukuri apa yang Allah berikan pada tubuh kita. Termasuk hidup kita di negeri kita ini. Kita cinta negeri. Apa yang kita berikan pada negeri kita? Padahal kita itu sakit. Kita sendiri, untuk diri kita sendiri nggak bisa menikmati. Tidak bahagia, tidak senang. Karena apa? Sakit itu wujud dari kita tidak bisa ngapa-ngapain. Untuk itu, jaga kesehatan. Karena setiap kita menjaga kesehatan, sekecil apapun itu bermakna buat tubuh kita, juga orang lain, dan juga bermakna buat negara kita. Berikut 17 kebiasaan kecil dari kesehatan yang sudah Dr. Edi jelaskan, dan mungkin bisa teman-teman terapkan di 17 Agustus di tahun 2026 ini. Menjaga kesehatan itu penting buat tubuh kita, agar tubuh kita itu sehat lagi, dan sinyal-sinyal dalam tubuh kita harus memahami agar kita bisa lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Dan mungkin ada pesan-pesan, Mbak Grace? Mungkin kita mencintai negara kita berarti kita harus mencintai diri kita sendiri. Jadi jaga kesehatan untuk diri kita dan akan berdampak untuk negara kita. Dr. Edi? Baik, jadi penting ya, sehat itu penting. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun, termasuk untuk orang lain dan negara kita. Karena kita kadang-kadang zolim terhadap tubuh kita. Tubuh kita ini punya hak dan teriak kalau tidak sehat. Maka dari itu, jaga kesehatan, jaga negara kita tetap merdeka di tahun 1945 sampai sekarang. Jangan merdeka, tapi tubuh kita masih sakit. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.